Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Nurdin SSI MSI dan Ibu Profesor Dr. Hasmawati MSI selaku dosen pembimbing proposal saya yang sangat berjasa dalam proses pembuatan proposal saya ini. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Edawati Rangkuti MS dan Ibu Dr. Anda Nur Erawati MSI selaku dosen penguji proposal saya pada hari ini. Saya Zulhijrah RA NIM H01181503 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Greedy dengan Algoritma Welch-Powell pada peta kelurahan Kabupaten Maros. Pada proposal saya ini terdapat 4 poin di dalamnya. Nah, poin pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Poin kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Poin ketiga yaitu bab 3 metode penelitian. Serta poin keempat yaitu daftar pustaka. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini, teori graf adalah salah satu cabang matematika yang cukup penting karena mempunyai segi terapan yang sangat banyak pada bidang keilmuan. Pewarnaan graf adalah pewarnaan warna pada simpul atau sisi yang biasanya dipresentasikan sebagai bilangan terurut, mulai dari 1 atau dapat juga dipresentasikan langsung dengan menggunakan warna merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Algoritma greedy merupakan algoritma yang sederhana dan fleksibel, sehingga dapat digunakan pada berbagai kasus persoalan dengan hasil yang cukup memuaskan. Nah, menurut Purnamasari mengatakan algoritma Welch-Powell adalah algoritma yang tidak selalu memberikan jumlah warna minimum diperlukan untuk mewarnai graf, tetapi algoritma ini cukup praktis untuk digunakan dalam pewarnaan simpul sebuah graf. Nah, adapun beberapa penelitian yang menggunakan pewarnaan graf atau graf coloring, di antaranya pertama, perbandingan algoritma Welch-Powell dengan algoritma Recursive Largest First pada pewarnaan peta untuk wilayah Kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Vianney Febe Sutanto tahun 2013. Kedua yaitu pewarnaan graf pada peta menggunakan algoritma greedy, studi kasus peta Provinsi DKI Jakarta oleh Khairul Irsal tahun 2017. Ketiga yaitu implementasi algoritma sequential dan Welch-Powell pada pewarnaan graf, studi kasus pewarnaan peta Kota Makassar oleh Muhammad Ammar tahun 2019. Nah, keempat itu penerapan algoritma Welch-Powell pada pewarnaan graf dalam pemetaan wilayah di Kota Medan oleh Lida Lestari DKK tahun 2020. Nah, berdasarkan uraian latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Nah, pertama itu bagaimana menggunakan algoritma greedy dan algoritma Welch-Powell dalam pewarnaan graf pada peta Kabupaten Maros. Kedua, berapakah warna minimum yang dibutuhkan untuk mewarnai wilayah pada peta Kabupaten Maros dengan algoritma greedy dan algoritma Welch-Powell. Ketiga, bagaimana analisis perbandingan hasil pewarnaan peta menggunakan algoritma greedy dengan algoritma Welch-Powell. Nah, adapun batasan masalah dan tujuan penelitian. Batasan masalahnya, pada penelitian ini penulis membatasi masalah pada wilayah Kabupaten Maros yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam penentuan wilayah yang dianggap strategis yang terdapat 103 kelurahan atau desa dengan menggunakan 2 algoritma, yaitu algoritma greedy dan algoritma Welch-Powell. Nah, tujuan penelitian ini pertama mengetahui cara menggunakan algoritma greedy dan algoritma Welch-Powell dalam kasus pewarnaan graf peta Kabupaten Maros. Kedua, mengetahui jumlah warna minimum yang dibutuhkan untuk mewarnai peta Kabupaten Maros.
ketiga yaitu mengetahui analisis perbandingan hasil pewarnaan peta menggunakan algoritma greedy dengan algoritma Welch-Powell. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Nah, definisi graf. Definisi graf secara umum. Graf G adalah pasangan himpunan VE yang terdiri dari sebuah himpunan berhingga tidak kosong V dari elemen-elemen yang disebut simpul dan himpunan E yang merupakan himpunan pasangan tidak berurut dua elemen dari V yang disebut sisi. Nah, kita masuk pada graf planar. Sebuah graf G dapat dikatakan sebuah graf planar jika graf G dapat digambarkan pada bidang datar, sedemikian sehingga tidak ada dua sisi yang saling berpotongan satu sama lain. Sebuah graf yang tidak planar itu disebut non-planar. Nah, contoh pada gambar tersebut, gambar planar dan graf bidang. Selanjutnya kita masuk pada graf dual pada peta. Salah satu aplikasi graf dual yang penting adalah untuk mempresentasikan peta atau map. Setiap peta pada bidang datar terdiri dari sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah pada peta dinyatakan sebuah simpul, sedangkan sisi menyatakan bahwa dua wilayah berbatasan langsung atau bertetangga. Misalkan, peta M yang terdiri dari 6 wilayah, yaitu wilayah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada gambar tersebut, gambar 2.7 bagian A menunjukkan suatu peta. Nah, sedangkan pada gambar 2.7 bagian B, yaitu graf dual dari peta tersebut. Selanjutnya kita masuk pada representasi graf. Nah, terdapat dua representasi graf dalam matriks, diantaranya matriks ketetanggaan dan matriks bersisian. Seperti tabel yang dilihat, nah pada penelitian ini yang digunakan representasi grafnya hanya pada matriks ketetanggaan, tepatnya pada algoritma greedy tersebut. Selanjutnya pewarnaan graf. Dalam sebuah teori graf, metode pewarnaan graf atau graph coloring merupakan kasus khusus dari pelabelan sebuah graf. Terdapat 3 macam pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul atau vertex coloring, pewarnaan sisi atau edge coloring, dan pewarna wilayah atau face coloring. Nah, seperti gambar di bawah, terdapat gambar pewarnaan simpul, gambar pewarnaan sisi, serta gambar pewarnaan wilayah. Selanjutnya kita masuk pada algoritma greedy. Nah, algoritma greedy adalah algoritma yang menghasilkan solusi optimum melalui penyelesaian masalah langkah per langkah atau step by step dengan menerapkan dua hal berikut pada tiap langkahnya. Pertama, pilihlah. Pilihan yang diambil merupakan pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensinya ke depan nanti. Kedua, berharap dengan memilih pilihan terbaik saat itu atau disebut optimum lokal dapat mencapai solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi atau optimum global. Nah, langkah-langkah pewarnaan graf dengan menggunakan algoritma greedy sebagai berikut. Pertama, inisialisasi setiap daerah yang telah ditentukan. Kedua, melakukan pemilihan simpul yang akan diisi warnanya dengan fungsi seleksi simpul. Prioritas pengerjaan dilihat dari simpul dengan derajat terbesar. Nah, ketiga itu memilih kandidat warna dengan menggunakan seleksi warna, sedemikian sehingga tidak ada simpul bertetangga dengan warna yang sama. Nah, keempat itu periksa kelayakan warna yang dipilih menggunakan fungsi kelayakan. Jika tidak layak, kembali ke langkah kedua. Jika layak, maka masukkan ke himpunan solusi. Nah, kelima itu periksa apakah solusi sudah meliputi pewarnaan seluruh simpul. Jika sudah, maka algoritma berhenti. Namun jika belum, maka kembali ke langkah 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma Welch-Powell. Algoritma Welch-Powell adalah salah satu algoritma pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya atau disebut largest degree ordering atau LDO. Nah, adapun langkah-langkah dari algoritma Welch-Powell sebagai berikut. Pertama, mengurutkan simpul-simpul dari graf G dalam derajat yang tertinggi ke derajat terendah.
Yang kedua, menggunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi dan mewarnai simpul-simpul lain yang tidak bertetangga dengan simpul pertama sesuai daftar terurut. Nah, ketiga, melakukan hal yang sama dengan langkah-langkah kedua yang memiliki derajat tertinggi. Berikutnya ke dalam daftar terurut yang masih belum diwarnai dengan menggunakan warna kedua yang berbeda dengan warna pertama. Nah, selanjutnya itu ulangi proses pewarnaan sampai semua simpul telah diwarnai. Nah, pada bab 3 ini terdapat metode penelitian. Nah, pada penelitian ini adapun metodenya pertama itu kita observasi peta terlebih dahulu. Selanjutnya kita mempresentasikan desa atau kelurahan sebagai simpul dan batas-batas wilayah, desa atau kelurahan sebagai sisi. Selanjutnya kita memodelkan peta ke dalam bentuk graf. Dan selanjutnya kita melakukan pewarnaan graf dengan algoritma greedy dan melakukan pewarnaan graf dengan algoritma Welsh-Powell. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu menentukan warna minimum pada graf dual dari peta atau bilangan kromatik. Nah, langkah terakhirnya yaitu menganalisis perbandingan hasil pewarnaan peta dari kedua algoritma tersebut. Nah, poin terakhir yaitu daftar pustaka. Seperti yang tertera di baik. Itulah tadi presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.